Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Fikri, Rashad, NPM 06 2018 107066. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasa membuat video untuk tugas kelas, dimana pada kesempatan kali ini saya akan melangsungkan tugas kelas berupa rekayasa kebutuhan yang diampu oleh dosen Rinci Kemangapsari, SSI, MKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai requirement engineering management atau memanage apa aja sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh teknisi. Awal dari sebuah kesuksesan dengan memanajemen sebuah kebutuhan. Pendekatan apa saja yang diperlukan untuk manajemen keperluan? Yang pertama adalah software crisis atau krisis software. Chaos melaporkan bahwa hanya sedikit saja software proyek atau proyek software yang secara komplit atau penuh, tepat waktu, dan di bawah budget. Dan seperti kita tahu, seringkali proyek software itu selalu seringkali itu lewat dari waktu yang ditentukan dan selalu over budget gitu karena hal ini dan sebagainya. Yang berhasil hanya 16% saja. Yang tertantang proyeknya sekitar 52,7%, dan proyek yang impaired atau tidak selesai bisa jadi itu sekitar 31%. Jadi cukup besar juga gapnya gitu. Yang berhasil 16, yang setengah-setengah gitulah atau challenging project itu sekitar 52,7%, yang tidak selesai itu sekitar 31%. Penyebab dari krisis software atau perangkat lunak: kegagalan saat memanage sebuah kebutuhan, lalu salah dalam mendefinisikan sebuah kebutuhan itu sendiri, dan yang terakhir adalah manajemen yang jelek tentunya melalui life cycle development yang salah. Solusi untuk krisis software, kita harus menemukan yang namanya manajemen kebutuhan yang efektif yang dibutuhkan, dan perlu banyak measurement atau diukur gitu misalnya, itu bisa menjadi tolak ukur yang efektif gitu. Faktor suksesnya sebuah project, lalu meyakinkan bahwa masalah itu benar-benar terselesaikan,
lalu meyakinkan bahwa sistem itu benar-benar dibentuk, bukan hanya main-main pastinya. Requirement management atau manajemen kebutuhan merupakan sebuah sistem pendekatan untuk eliciting atau keterbukaan gitu ya. Lalu mengorganisasi, mendokumentasikan, dan memanage atau mengatur sebuah perubahan kebutuhan dalam proyek perangkat lunak atau proyek software. Bukan sebuah konsep baru pastinya. Pendekatan rasional untuk requirement management atau rational approach to requirement management. Rational provides complete solution to requirement management. Kewarasan atau sesuatu yang rasional memberikan sebuah solusi yang komplit untuk manajemen kebutuhan seperti RUP, RUP atau Rational Unified Process merekomendasikan spesifik skill manajemen kebutuhan, memberikan spesifik guidelines atau penunjuk untuk implementasi skill yang lebih efektif. Tools untuk automasi skill seperti Requisite Pro, Cross, atau ClearCase. Requirement management skill ada 6 manajemen skill yang penting di dalamnya. Yaitu yang pertama, analisa masalah atau analyze the problem. Yang kedua, understand the user needs, memahami kebutuhan user. Yang ketiga, define the system, bisa mendefinisikan sistem yang akan dibuat seperti apa. Manage the scope of the system atau manajemen scope dari sistemnya, dari kebutuhan apa aja gitu, yang diperlukan dalam sebuah sistem nantinya. Refine the system definition atau mendefinisikan ulang dari sebuah sistem yang telah didefinisikan. Yang terakhir, memanage perubahan kebutuhan. Jadi perubahan kebutuhan juga penting untuk di-manage nantinya. Requirement management in RUP atau kebutuhan manajemen kebutuhan di dalam RUP. Requirement management skill implemented in the requirement core workflow. Requirement management atau manajemen kebutuhan, skill manajemen kebutuhan diimplementasikan atau diterapkan pada workflow utama dari sebuah kebutuhan. Lalu memikirkan tentang workflow-nya. Analyze the problem. Tujuannya adalah untuk
gain an agreement on system failure and goals, develop vision document for the project. Meningkatkan sebuah persetujuan atau kemudahan dalam memberikan fitur dan tujuan dari sebuah sistem itu sendiri. Lalu mengembangkan sebuah pandangan dalam dokumen untuk sebuah project itu sendiri. The key artifact produced the workflow, vision document, requirement management plan for project, and glossary. Yaitu dokumen dari sebuah visi tadi, lalu requirement management plan atau plan rencana manajemen kebutuhan untuk sebuah project, lalu yang terakhir glossary atau kosakata ya, atau bisa disebut dengan kebutuhan apa saja yang kita butuhkan nantinya. Memahami apa yang pengguna butuhkan. Tujuannya adalah untuk mengoleksi informasi dari beberapa variasi project dari stakeholder menggunakan teknik elisitasi yang berbeda untuk request sebuah elisitasi. The key artifact-nya adalah refine vision document, menginisialisasi use case modelnya, supplementary spesifikasi, lalu merefine sebuah kebutuhan tadi. Define the system, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua member tim project memahami sebuah sistem, memahami analisa level tinggi pada saat mengkoleksi hasil pada workflow sebelumnya. Secara umum, hasilnya didokumentasikan. Artefaknya refine vision document, refine use case model, lalu refine supplementary specification, dan refine glossary. Memanage scope dari sebuah sistem. Tujuannya adalah mendefinisikan set atau apa aja yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam versi sistem saat ini. Lalu mendefinisikan arsitektur fitur dan use case dari arsitektur yang signifikan. Lalu mendefinisikan atribut dan kemudahan untuk di-trace untuk membantu kebutuhan yang diprioritaskan. Key artifact-nya adalah iteration plan, rencana yang berulang, dokumentasi perbaikan visi, dan perbaikan glossary. Refine the system. Tujuannya adalah untuk provide more in-depth understanding of the system feature, memprovide detail deskripsi dari sebuah use case, lalu pemodelan dan prototyping user interface. Key artifact-nya adalah prototype UI, user interface-nya, mendetailkan use case modelnya, revisi rencana berulang, memperbaiki visi dan memperbaiki kebutuhan.
Manage changing requirement. Tujuannya untuk mengontrol dan memanage perubahan, mengatur atribut dan kemudahan untuk di-trace sebuah kebutuhan yang appropriate. Tool support, ada requisite pro yang mana mudah untuk digunakan toolsnya, multi-user support, dan kebebasan dalam membuat kata, menyediakan akses project melalui web interface, menyediakan template dokumen dari sana. Kenapa memanage kebutuhan itu penting? Meeting the project requirement mendefinisikan kesuksesan, di mana rapat sebuah kebutuhan project mendefinisikan sebuah kesuksesan. Mengapa melakukan pendekatan yang rasional? Rasional memberikan sebuah pendekatan yang disiplin untuk manajemen kebutuhan. Tidak hanya untuk memberitahukan organisasi untuk berbuat apa, tetapi bagaimana untuk melakukannya. Rasional didedikasikan beberapa tahun untuk manajemen kebutuhan. Requirement change. Kebutuhan bisa jadi berubah, di mana jika di sebuah rumah sakit akan selalu ada dokter, perawat, dan lainnya. Nah, yang dibutuhkan di sana adalah kebijakan healthcare atau perawatan kesehatan yang perlu diingat saat mengubah kebutuhan manajemen, mengidentifikasikan masalah, menemukan masalahnya, dianalisa dan mengubah spesifikasinya, mengubah analisa dan harga, mengubah implementasi, revisi kebutuhan. Semua fase membuat kita menjadi lebih mudah untuk men-trace sebuah kebutuhan, perubahan kebutuhan. Oke, ini referensinya. Oke, sepertinya sudah selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai presentasi saya pada kesempatan kali ini pada kebutuhan manajemen rekayasa kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.